Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali kita jumpa lagi di channel Dalimin B84S, channel yang insya Allah menyajikan konten-konten yang bernuansa islami. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami akan menanggapi tentang video pendek kami yang berjudul "Tidak ada kata terlambat untuk mengedukasi bangsa yang kita cintai." Mengapa ada kata-kata edukasi? Yang berarti itu memberi pendidikan atau pelajaran atau semacam saling mengingatkan, watawa saubil haq watawa saubil sobil. Dalam video pendek itu saya tinggalkan tulisan, saya tidak berkata, hanya meninggalkan tulisan. Tidak ada kata terlambat untuk mengedukasi bangsa yang kita cintai. Jadi mengedukasi, saling memperingatkan dalam hal yang kebaikan dan sabar, bukan harus datangnya dari seorang guru besar atau profesor atau S1, S2 dan seterusnya, tetapi bisa saja dari kalangan masyarakat jelata yang tidak berpendidikan sekalipun. Itu cara menghargai saudara kita, tidak perlu harus memandang itu pendidikannya apa. Dalam video itu saya beri tanda kutip, semua warga negara mempunyai hak yang sama, hak memilih atau hak dipilih. Hak memilih berarti hak untuk mendukung siapa yang akan dukung calon-calon pemimpin dalam suatu negara yang dituangkan dalam suatu undang-undang yang berlaku, peraturan yang berlaku. Kalau di Indonesia juga sistem pemilihan umum yang bebas, adil dan rahasia. Jadi warga negara punya hak untuk mendukung siapa calon pemimpin yang didukung tanpa ada rasa penekanan dari pihak lain. Jadi tetap dengan bebas dan merdeka. Hak dipilih, jadi setiap warga negara punya hak untuk dipilih atau mencalonkan diri sebagai pemimpin atau pengemban amanah rakyat. Tingkat kepemimpinan di negara kita Indonesia sudah jelas. Ada tingkat dari lingkungan pribadi, tingkat rumah tangga, tingkat rukun tetangga, tingkat rukun warga atau RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan,
tingkat kabupaten, tingkat provinsi yang disebut gubernur. Setelah dari gubernur itu terbentuklah suatu pemerintahan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di setiap lingkungan, dari pribadi sampai ke tingkat nasional, itu adalah merupakan politik atau cara untuk menata yang disebut tata negara, boleh disebut tata negara, boleh disebut politik pemerintah negara, boleh. Jadi cara, bagaimana caranya untuk membentuk suatu pemerintahan. Di situ diteruskan lagi, setiap warga negara punya hak yang sama, yaitu hak memilih atau dipilih. Maka hapuskanlah sistem partai di Indonesia. Itu adalah pendapat dari pribadi. Jadi bagaimana? Semua sistem ada baiknya, ada buruknya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Bagaimana kalau tidak pakai sistem partai politik, jadi pakai sistem individu? Lalu ada yang komentarnya insya Allah kurang lebih begini: kalau tidak ada partai, bagaimana untuk menampung aspirasi? Itulah yang akan insya Allah akan saya tanggapi. Jadi kalau tidak ada partai, ya sistem pribadi, masing-masing membawa diri, mencalonkan diri secara pribadi. Apabila memenuhi syarat, maka jadilah calon yang dikehendaki, mungkin dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau sampai ke tingkat pemilihan presiden. Jadi setiap warga negara punya hak yang sama apabila memang memenuhi kriteria menjadi suatu calon pemimpin, apapun tingkatannya, dia berhak untuk mendaftarkan diri sebagai calon pemimpin. Jadi kalau sistem pribadi tidak perlu mencari dukungan partai mana yang akan mendukung, yang akan mengusung, tidak perlu lagi, karena udah sistem langsung dari pribadi masing-masing, dari seluruh bangsa Indonesia. Nah, bagaimana cara pemilihannya? Bisa dilangsungkan dari tingkat RT, siapa yang berhak menjadi pemimpin. Dari RT akan meningkat jadi RW, dari RW itu akan meningkat jadi tingkat kelurahan. Secara sehat diseleksi, dari tingkat kelurahan diseleksi sampai tingkat selanjutnya, mungkin kecamatan, mungkin kabupaten yang disebut calon bupati, diseleksi dari bawah. Jadi sistem individu. Jadi di situ tidak perlu mendukung atau tidak perlu mencari dukungan, tidak perlu diusung dari salah satu golongan ini, golongan itu, partai ini, partai itu. Selama individu itu mempunyai kriteria yang disyaratkan oleh panitia pemilihan, maka berhak menjadi calon seorang pemimpin apapun tingkatannya. Jadi hak memilih pun begitu, bebas, rahasia siapa yang akan dipilih,
untuk menjadi pemimpin bangsa sesuai di tingkatannya. Sudah tentu segala sistem pasti akan mengandung risiko yang disebut baik dan buruknya. Tapi insya Allah kalau memang bisa diterapkan sistem individu, insya Allah mereka masing-masing akan menata diri untuk bisa menata negara yang disebut tata negara. Terus tadi kelanjutan dari itu diharapkan untuk belajar tentang tata negara. Jadi istilahnya jangan bicara tentang hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan, jadi harus belajar dulu tentang hukum tata negara. Oke, saya sangat setuju. Apapun buku, apapun kitab yang dipelajari tentang ilmu tata negara, selama itu masih mengajak dalam keadilan, kebaikan, saya sangat setuju. Karena pada dasarnya semua umat manusia adalah ciptaan Tuhan yang sama, yang Allah ciptakan. Apapun suku bangsanya, golongannya, apapun agamanya, apapun kitab sucinya, pada dasarnya secara fitrah atau asli manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang adil, mana yang tidak adil. Jadi semua bangsa di muka bumi ini memang sudah dibekali oleh Sang Penciptanya sebagai orang Muslim, adalah semua umat manusia dulunya adalah satu keluarga, yaitu keluarga Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Jadi dari situlah manusia berkembang biak, bertebaran ke seluruh muka bumi ini. Ada yang masih percaya dan masih berkriteria atau mengerti atau meyakini suatu agama, yaitu agama Islam. Ada yang tidak, karena saking jauhnya, lamanya jenjang keturunan sampai sekarang yang jumlahnya sudah miliaran umat manusia yang bertebaran di muka bumi. Apapun itu sukunya, baik suku yang atau bangsa yang modern atau bangsa yang pedalaman, yang terlambat atau yang belum maju, itu semua dulunya adalah sama satu keluarga. Karena saking jauhnya, ada yang maju, ada yang semakin menjauh ke terbelakang karena jauhnya dari pergaulan. Jadi mudah-mudahan dalam hal ini mungkin bisa sebagai sedikit suatu komentar bahwa apabila diterapkan sistem langsung, yaitu individu, insya Allah mengijabahi. Mudah-mudahan dengan tidak adanya sistem partai akan lebih memudahkan untuk menerapkan keadilan
di dalam bertata negara, insya Allah. Nanti disambung kembali. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena kebodohan saya, dan mudah-mudahan saudara-saudara bisa memberi wejangan lagi atau komentar lagi sehingga bisa untuk menambah atau masuk